Halo Presiden Xiao. Halo Presiden Xiao. Berpakaian seperti ini, kau mau jadi humas atau wanita tidak benar? Keluar. Serahkan ponselmu. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Serahkan ponselmu. Perusahaan kami tidak butuh orang tidak benar sepertimu. Pergi. Presiden Xiao, Presiden Wang sudah sampai, tapi dia menolak untuk tanda tangan. Oh Presiden Xiao, aku sudah bicara dengan asistenmu. Kecuali kalian memberikan keuntungan 10%. Jika tidak, aku tidak akan tanda tangan. Kontraknya. Antar tamu ini keluar. Presiden Xiao, apa maksudmu? Kalau tidak mau tanda tangannya sudah, kau pikir aku peduli? Baiklah. Ini maumu ya? Jangan memohon sambil berlutut padaku nanti. Presiden Xiao, kalau tidak ada Presiden Wang, proyek ini pasti tidak bisa berjalan. Halo? Apa? Dasar wanita licik. Kau berani mengambil semua karyawan inti milikku? Kau sendiri yang tidak bisa menjaga orang berbakat, kenapa menyalahkan mereka karena mencari jalan lain? Kalau begitu aku tidak minta 10% lagi. Tanda tangan sesuai kesepakatan awal saja. Kesepakatan awal ya? Tapi aku ingat barusan ada yang bilang ingin membuatku memohon sambil berlutut. Itu hanya emosi sesaat. Kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Jangan sampai merusak hubungan baik ini. Aku tidak pernah menganggap perkataan itu sebagai emosi sesaat. Kau? Aku mau 20%. Jika tidak, tidak ada kesepakatan. Perusahaan kami tidak butuh orang seperti Anda. Pergi. Aku tidak pernah menganggap semua itu, hanya luapan emosi saja. Kamu? Gu Mingxuan. Hah? Kudengar kau anak orang kaya. Hari ini biarkan kami berdua mengajarimu cara bersikap yang benar. Mengeroyok itu tidak adil. Kalau berani hadapi aku. Hai cantik. Mau minum bersama? Jika kau tidak kembali bekerja di perusahaan, aku tidak akan mengakuimu sebagai anakku lagi. Ibu, aku punya hal yang ingin aku lakukan sendiri. Ibu jangan bicara lagi. Lepaskan aku. Bocah kurang ajar. Kalau tahu diri segera pergi dari sini, berani sekali mau jadi pahlawan, cari masalah. Nona aku salah, aku tidak akan berani lagi, mohon lepaskan saya. Kamu tidak apa-apa. Kamu tidak mabuk? Adik, ternyata tampan juga ya? Apa kau sedang berusaha mendekatiku? Bukan begitu. Aku hanya... Untuk hari ini, terima kasih ya. Gu Group? Xiao Xiao. Inilah area kerjamu. Jadi aku akan berada di sini? Ya benar. Nanti kau duduk di sini. Oh, Lihatlah. Ini adalah direktur perusahaan kami, Xiao Xiao. dia itu Presiden Xiao. Kalau berani, hadapi aku saja. Lihatlah, ini adalah direktur perusahaan kami, Xiao Xiao.
Xiao Xiao, umurmu sudah tidak muda lagi, sudah saatnya kau memikirkan soal pernikahan. Pekerjaanku sangat banyak setiap hari, mana ada waktu untuk itu? Tujuan akhir seorang wanita adalah keluarga. Ajarilah adikmu lebih banyak soal urusan perusahaan. Dia pasti bisa membantumu. Lebih baik kau segera ikut kencan buta dan menikah. Pantas saja kalian tiba-tiba mendesakku menikah, ternyata kalian hanya mengincar pekerjaanku. Dia punya tangan dan kaki sendiri, kenapa dia bersikeras ingin menggantikanku? Kenapa kau bicara begitu? Kita ini adalah keluarga. Xiao Xiao. Menikah itu demi kebaikanmu sendiri. Kalau tidak mau berterima kasih ya sudah, tapi jangan menghina bibimu seperti itu. Aku sudah menganggapmu seperti putri kandungku. Makanya aku mencemaskan pernikahanmu. Aku tidak ingin orang-orang membicarakanmu di belakang dan menyebutmu perawan tua yang tidak laku. Siapa yang kau bilang tidak laku? Presiden Xiao, sudah jam 9. Kita harus pergi ke pusat perdagangan dunia. Apa aku datang di waktu yang salah? Kau pasti asisten Xiao Xiao itu. Jangan biarkan Xiao Xiao mencemaskan segala hal. Kau harus lebih memikirkan atasanmu. Asistenku, tidak butuh kau ajari cara bekerja. Kalau begitu, Presiden Xiao, saya akan menunggu Anda di luar. Tidak perlu. Xiao Xiao, kenapa kau tidak mau mendengarkan kata-kataku? Kau merasa sudah hebat sekarang? Aku beri waktu 1 bulan. Jika kau masih belum menikah juga, aku akan biarkan dia menggantikan posisimu. Bukankah hanya soal menikah? Baik, aku akan menikah. Kau sudah tidak muda lagi. Tujuan akhir seorang wanita adalah keluarga. Bukankah hanya sekadar menikah? Aku akan menikah. Ini adalah orang yang ayahku atur untuk kencan buta? Dia sudah terlalu tua. Presiden Xiao, bagaimana kalau kita batalkan saja kencan butanya? Kau pasti salah paham. Pak Xiao adalah teman sekelasku. Teman kencanmu hari ini adalah putraku. Dia akan segera datang. Kalau begitu saya permisi dulu. Kau tetap di sini. Selesaikan draft rencananya. Baiklah, Presiden Xiao kau. Kau terlalu dominan untuk menjadi menantu. Keluarga Zhou tidak boleh sedominan itu. Wanita itu harus lembut dan berbudi luhur. Urusan mencari uang, serahkan saja pada pria. Anak perempuan itu cukup di rumah saja mengurus suami dan anak. Kalau begitu, putramu pasti sangat pandai mencari uang. Lumayanlah, sebulan 6.000 rupiah. Apalagi dia punya potensi besar, soal kenaikan gaji dan promosi, itu hal yang sangat pasti. 6.000 rupiah. Bahkan tidak sampai uang receh dari gaji harian Presiden Xiao. Apa yang kau gumamkan? Nak, apa kau bisa menghasilkan 6.000 sebulan? Tetap saja putra Anda yang lebih hebat. Gaji putraku sekarang sudah melampaui rata-rata di kota Jiang. Presiden Xiao, ini benar-benar merendahkanmu. Menikah bukan apa-apa. Perusahaan adalah yang terpenting. Hei, putraku sudah datang. Kemari nak, duduk di sini. Presiden Xiao, inilah putraku Zhou Weiqiang. Tampan sekali kan? Di perusahaannya, bos sangat menghargainya. Setiap kali rapat selalu mengajaknya. Weiqiang benar kan? Kenapa kau tertawa? Weiqiang coba hubungi bosmu, biar bosmu bicara pada Presiden Xiao kita. Ayah, tidak usah. Telepon saja. Kalau tidak, bagaimana Presiden Xiao tahu kemampuanmu? Kuasa paman benar. Aku juga ingin tahu, siapa sebenarnya bos ini? Xiao, Presiden Xiao, aku salah. Tolong jangan katakan lagi. Inilah bosku. Selesaikan sisanya. Aku tidak ingin melihat orang seperti ini lagi. Duduklah. Apa kau bisa menghasilkan 6.000 rupiah sebulan? Kalau itu putra Anda memang lebih hebat. Dia ini adalah bos saya. Orang seperti ini tidak mau aku temui lagi. Apa? Kau menyuruhku kencan buta? Benar. Aku sangat sibuk. Tidak mungkin sembarang orang. Harus aku temui kan? Masalah seperti ini, kau limpahkan padaku. Aku juga tidak mau menikah. Apa katamu? Kataku ini urusan pribadimu. Tapi kenapa aku yang harus mengurusnya? Gu Mingxuan,
Kau harus paham satu hal. Kau itu aku yang merekrut. Kalau aku tidak bisa menikah, aku harus angkat kaki, dan saat itu kau juga harus angkat kaki. Kau pilih saja sendiri. Karena kau memintaku melakukan wawancara, maka orang seperti apa yang diatur adalah keputusanku. Gu Mingxuan, apa maksudmu? Mengatur orang-orang tidak jelas itu, untuk kencan buta denganku. Apa kau tidak takut aku bertemu dengan orang yang kurang ajar? Ya, itu kelalaianku. Kau begitu tidak ingin aku menikah. Tentu saja aku tidak mau. Presiden Xiao, aku benar-benar merasa mereka tidak pantas untukmu. Kau benar-benar tidak perlu melakukan ini. Hei Xiao Xiao, aku. Halo. Ya, aku mengerti. Aku akan segera sampai. Gu Mingxuan, lakukan wawancaranya dengan baik. Bisa membuatku menikah, itulah yang terbaik untukku. Apa? Kau menyuruhku kencan buta? Hei Xiao Xiao, aku. Cheng Wang, apa salahku? Aku akan berubah. Tidak bisa? Keluargaku tidak setuju? Cheng Wang, aku akan berubah. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Keluarga sudah mengatur kencan buta untukku? Kita tidak cocok. Cheng Wang, aku mencintaimu. Aku mohon bicaralah baik-baik lagi dengan keluargamu. Kau tidak bosan ya? Perbedaan kita terlalu jauh. Ayo kita putus. Halo, Anda Xiao Xiao kan? Saya diperkenalkan oleh Paman Xiao, nama saya Xiao Cheng Wang. Cheng Wang, Anda begitu luar biasa. Pasti banyak gadis yang menyukai Anda. Tidak, saya selalu melajang. Justru Anda, Xiao Xiao, begitu cantik dan lembut, pasti banyak yang menyukai Anda. Termasuk saya sendiri. Anda sungguh menyukai saya? Tentu saja, saat pertama kali melihat Anda, saya sudah sangat menyukai Anda. Kau sudah dengar semuanya, kan? Terima kasih Presiden Xiao. Karena telah membuatku melihat wajah asli pria jahat ini. Pria seperti ini tidak berharga. Jangan menangis lagi. Aku akan membuatmu melihat wajah asli pria ini. Kalian mempermainkanku? Kau berani memukulku? Apa kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Jika kau tidak segera pergi, percaya atau tidak, aku akan memutuskan hubungan bisnis dengan keluargamu. Presiden Xiao, aku salah. Aku akan segera pergi? Bukan, aku akan segera angkat kaki. Mari kembali ke kantor. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Baik, terima kasih Presiden Xiao. Kalau begitu aku pergi dulu. Kau ambil mobil dulu. Tunggu aku di depan pintu. Ya, baik. Jika kau tidak segera pergi, percaya atau tidak, aku akan memutuskan semua kerjasama bisnis dengan keluargamu. Xiao Xiao tidak suka menggunakan pisau dan garpu. Dia akan merasa kesal saat memotong steak. Xiao Xiao sering lembur dan sakit lambung, jadi di dalam tasnya harus selalu tersedia obat pereda sakit lambung. Xiao Xiao terlihat tidak takut pada apapun, bahkan bisa melindungi wanita lain, tapi sebenarnya hatinya sangat takut terluka. Jadi kau harus benar-benar menjaganya. Presiden Xiao, kenapa kau masih di sini? Apa ada masalah? Masalah apa yang mungkin aku hadapi? Bukankah ini hanya kencan buta yang gagal? Kegagalan kencan buta kali ini adalah kesalahanmu. Aku. Jika lain kali gagal lagi, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu.
Setiap kali kau selalu mengancamku dengan hal seperti ini. Apa lain kali tidak bisa pakai cara yang baru? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Aku tidak mungkin menghubungi rekan bisnis dalam keadaan seperti ini. Halo Presiden Xiao. Sudah larut begini, Anda. Gu Mingxuan, kau di mana? Sepertinya aku sedang diikuti orang. Kau di mana? Aku akan segera ke sana. Aku juga tidak tahu sekarang ada di mana. Lihat ke sekelilingmu. Apakah ada supermarket besar atau semacam pusat perbelanjaan? Di sampingku sepertinya ada minimarket. Kau masuk ke minimarket itu dulu. Ajak pelayannya mengobrol. Lalu kirimkan lokasimu padaku. Sebelum aku sampai di sana, jangan keluar dari sana. Xiao Xiao, apa kau tahu kalau kau sudah menghancurkanku? Tenanglah sedikit. Apapun masalahnya bisa kita bicarakan baik-baik. Bicara baik-baik? Baiklah. Kalau begitu pekerjakan aku kembali. Jika tidak, dengan apa aku harus membayar cicilan rumah dan mobilku? Jangan harap. Perusahaan kami tidak akan pernah mempekerjakan orang yang tidak punya integritas. Jangan sok suci. Aku tidak percaya wanita semuda kau bisa duduk di posisi ini hanya mengandalkan kemampuan murni. Kemari, biar aku lihat bagaimana caramu melayani atasan yang menyokongmu itu. Tidak kusangka kau ternyata orang selicik ini. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku akan merasa bersalah pada leluhurmu. Sudahlah, jangan dikejar lagi. Baiklah. Aku dengarkan katamu. Ayo, kita pergi dari sini. Xiao Xiao, kau tahu tidak kau sudah menghancurkanku. Tenanglah sedikit. Sudahlah, jangan kejar lagi. Bagaimana bisa seorang gadis berjalan di tempat berbahaya seperti ini di tengah malam? Kalau aku tidak jalan sendirian, memangnya aku bisa jalan setengah badan? Kalau begitu, Hem? aku akan mengantarmu mulai sekarang. Gu Mingxuan, apa yang kau lakukan? Bukankah ini hanya soal pernikahan? Apa susahnya? Tidak perlu membiarkan dirimu berada dalam bahaya, kan? Aku akan carikan taksi untukmu. Tunggu sebentar, Gu Mingxuan. Karena menurutmu pernikahan itu bukan masalah besar? Kalau begitu, mari kita menikah. Hah? Apa buruknya menikah denganku? Wajahku cantik, tubuhku ideal, aku punya uang, paras, rumah dan mobil, apalagi yang perlu kau keluhkan? Bukan begitu. Aku hanya ingin menikah dengan orang yang kucintai. Perasaan itu bisa dipupuk. Jika kau berani menolakku, akan kupecat kau sekarang juga. Jangan ancam aku dengan pekerjaan lagi. Menikah itu bukan main-main. Aku tidak akan menikah denganmu. Gu Mingxuan, kau akan menyesal. Halo, ini daftar riwayat hidup saya. Halo, ini daftar riwayat hidup saya. Halo. Saat ini kami tidak butuh orang. Mohon maaf, posisi ini sudah terisi penuh. Baik, terima kasih. Orang yang sudah diblokir oleh Presiden Xiao. Siapa yang berani mempekerjakannya? Aku tidak akan menikah denganmu. Gu Mingxuan, kau akan menyesal. Orang yang sudah dicekal oleh Presiden Xiao, mana ada yang berani mempekerjakannya? Xiao Xiao, kau sudah keterlaluan. Aku keterlaluan? Sejak aku kecil, ayah tidak pernah mengerti aku, ayah tidak pernah mempedulikanku. Kau hanya tahu caranya menangis. Seorang wanita itu harus kuat agar kau bisa menjalani hidup yang hebat. Meskipun ayah tidak mungkin bisa selamanya menemanimu, tapi kau harus tetap tegar agar ibumu bisa tenang di sana. Posisi ini memang disiapkan untukmu. Bagaimanapun juga, kau harus menurut padaku. Pilihannya hanya menikah. Atau kau tinggalkan posisi ini sekarang? Kenapa kau kembali? Aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dan ini semua karena dirimu. Sekarang seluruh industri mencekalku. Kalau bukan karena kau, hidupku sekarang pasti akan jauh lebih baik. Ini? Apa ini? Ini surat rekomendasi untuk kantor pusat. Kemampuanmu cukup bagus. Jika aku yang merekomendasikan, menjadi asisten direktur tidak akan jadi masalah. Kau saja tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Sekarang kau mau mengurusku? Tentu saja, kau adalah asistenku.
Aku pasti akan menjagamu. Gu Mingxuan. Hadapi aku kalau kau berani. Cepat ambil ini, sebelum aku berubah pikiran. Xiao Xiao. Mari kita menikah. Gu Mingxuan, apa yang kau katakan? Aku bilang, mari kita menikah. Karena kita sudah mendaftar. Kau harus menandatangani perjanjian ini. Perjanjian pernikahan? Pihak pertama dan kedua pada dasarnya melakukan pernikahan palsu. Pihak kedua wajib bekerja sama. Untuk berperan sebagai pasangan mesra di depan umum, di luar ruang publik, kedua belah pihak harus menjaga batasan masing-masing. Begitu pihak pertama mendapatkan perusahaan, pihak kedua wajib mengakhiri hubungan dengan pihak pertama. Xiao Xiao, aku sebenarnya tidak hanya ingin... Apa? Sudah mendaftar tapi kau mau ingkar janji? Di matamu, aku memang hanya sebuah alat, tapi bagiku, aku serius mengatakannya. Gu Mingxuan, apa yang kau katakan? Aku bilang, mari kita menikah. Apa? Kita sudah resmi menikah, kau masih mau menyesal? Mulai hari ini, posisi ini resmi menjadi milikmu. Terima kasih, Ayah. Xiao Jiangwo, kau memberikan saham perusahaan begitu saja kepada Xiao Xiao. Lalu bagaimana dengan Haoran? Dia juga putra kandungmu. Dulu posisi ini adalah milik ibunya, Xiao Xiao. Jasanya sangat besar. Sekarang dia sudah menikah, sudah seharusnya diserahkan kepadanya. Tidak ada yang salah dengan itu. Bagus sekali. Ternyata kalian sudah bekerja sama sejak awal. Kau sama sekali tidak sedang mendesaknya menikah. Kau hanya ingin memberikan semua harta kepada Xiao Xiao. Gu Mingxuan, orangku, berani-beraninya kau ganggu. Sudahlah, jangan membuat keributan lagi. Pulanglah. Gu Mingxuan, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Aku ini laki-laki. Tidak akan ada masalah. Justru kau. Dulu apakah dia selalu mengganggumu seperti itu? Waktu kecil, pernah sih. Lalu aku belajar taekwondo. Dia dan Xiao Haoran pun tidak bisa mengalahkanku lagi. Mulai sekarang ada aku. Tidak ada yang berani mengganggumu. Mungkin, kekhawatirannya akan segera berakhir. Ayo Xiao Xiao. Selamat ya. Akhirnya kau mendapatkan kepercayaan ayahmu. Saat ayahku mengancamku, aku pikir aku akan kalah. Gu Mingxuan, berkat dirimu, punya suami muda yang tampan seperti ini, sepertinya aku tidak rugi juga. Datang lagi ke bar ini? Apakah kau menyadari? Ada sesuatu yang berbeda? Ada yang berbeda? Di mataku, tidak pernah ada yang namanya pernikahan pura-pura. Aku selalu menganggapnya serius. Kedepannya selagi ada aku, tidak ada yang berani mengganggumu. Tidak kusangka, putra mahkota perusahaan grup, ternyata sedang menjadi asistenku? Presiden Xiao sepertinya pengaruh alkoholmu belum hilang. Aku hanyalah orang biasa. Tidak ada hubungannya dengan putra mahkota grup itu. Putra sulung Gu Group, yaitu Gu Mingxuan, setelah kepulangannya baru-baru ini, tertangkap kamera wartawan sedang bermesraan di sebuah bar bersama pasangan pernikahan rahasianya. Masih ada yang ingin kau sangkal? Betapa tidak tahu dirinya aku sebelumnya. Sampai berani memaksa putra mahkota grup untuk menikah denganku. Bukan begitu?
Aku melakukannya dengan tulus. Lalu kenapa kau datang menjadi asistenku? Aku melihatmu mengelola perusahaan selama 2 tahun. Keuntungan naik 10 kali lipat. Saham perusahaan melonjak drastis. Aku ingin belajar darimu. Hanya karena itu? Lalu kenapa kau menyembunyikan identitasmu? Aku takut kau akan menganggapku sama seperti pria kaya nakal lainnya, yang hanya mempermainkan perasaan orang lain. Tetapi, perasaanku padamu benar-benar serius. Aku juga berpikir, setelah mendapatkan kepercayaanmu, aku akan membawamu menemui orang tuaku. Menemui orang tuamu? Ibu, ini kekasihku. Wanita sepertimu sama sekali tidak pantas menikah dengan putraku. Ini 1 juta rupiah untukmu. Tinggalkan putraku. Baiklah. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah ini juga. Ibu, kami pulang. Kau pasti Xiao-Xiao, kan? Ayo, cepat masuk. Masuklah. Bukankah ini saatnya aku disodori cek agar pergi? Kau ini Xiao-Xiao. Apa yang kau takutkan? Karena kalian sudah datang, kalian harus mencicipi masakan ibu. Ming Xuan, pergilah cuci buah untuk calon menantuku. Baik. Tidak perlu, tante-tante. Kenapa masih memanggil tante? Ini hadiah perkenalan dariku, jangan dilihat dari jumlahnya ya. Tante-tante, ini adalah... Terima saja. Ibuku sudah lama ingin bertemu dengan calon menantunya ini. Kedepannya, kalau anak nakal itu berani mengganggumu, katakan saja pada ibu yang akan memberinya pelajaran. Terima kasih. Ibu? Gu Mingxuan, jelaskan padaku sekarang juga, pernikahan palsu ini, apa maksud sebenarnya dari semua ini? Dengarkan penjelasanku. Ini difoto secara diam-diam oleh orang lain. Dengarkan penjelasanku. Bertemu orang tuamu? Kenapa masih panggil tante? Gu Mingxuan, bantu aku fotokopi berkas ini sebentar. Presiden Xiao? Anda baru saja bilang apa? Apakah ingin memfotokopi berkas? Bagaimana aku bisa lupa? Dia tidak akan datang lagi. Gu Mingxuan, maafkan aku. Ini salahku. Sudah saatnya mengakhiri drama ini. Tidak perlu. Bantu aku cari asisten baru saja. Baik. Kenapa harus cari asisten baru lagi? Apa ada aku saja belum cukup? Gu Mingxuan, kenapa kamu datang ke sini? Tante? Ibuku tidak apa-apa, hanya perlu istirahat sebentar. Maaf, kita harus mengakhirinya. Aku tidak setuju. Perjanjian pernikahan palsu itu sudah aku hancurkan. Aku tetap suamimu, yang sah secara hukum. Jangan bercanda lagi. Aku tidak bercanda. Xiao-Xiao, aku sudah menyukaimu selama 3 tahun. Hanya saja kamu sudah lupa. Aku juga belum mengatakan. Hari ini biar kami berdua yang mengajarimu. Bagaimana cara menjadi orang baik? Kalau berani hadapi aku. Xiao-Xiao, aku tahu. Di matamu, ini mungkin hanya sebuah drama, tapi aku, sejak awal hingga akhir, selalu bersungguh-sungguh. Mari kita beri kesempatan untuk satu sama lain. Ya? Ayahku sebenarnya memintaku pergi ke kantor cabang Inggris untuk mengasah kemampuan. Kupikir aku masih bisa tetap tinggal demi kamu. Tapi, jika kamu bersikeras ingin berpisah, aku bahkan tidak punya alasan untuk tetap tinggal lagi. Lambung Xiao-Xiao kurang sehat. Jangan biarkan dia terlalu banyak minum kopi. Xiao-Xiao, sering lupa waktu, lembur sampai sangat larut. Pastikan untuk mengantarnya pulang dengan aman. Masa kecil Xiao-Xiao tidak begitu indah. Aku harus menjaganya dengan lebih baik. Gu Mingxuan? Gu Mingxuan, demi aku, bisakah kamu tetap tinggal? Jangan pergi. Baik, aku akan menuruti semua ucapanmu.